Matematika 2017, saya akan menjelaskan tentang soal tes kalkulus. Soal pertama, hitunglah volume benda putar yang terbentuk bila daerah antara grafik fx sama dengan setengah ditambah x kuadrat dan gx sama dengan x yang terletak pada interval 0 sampai 2 diputar terhadap sumbu x. Jadi pertama kita gambar dulu grafiknya. Yang di sini ada kurva ya, kurva x dan y. Kemudian kita gambar garis fx sama dengan kurva fx sama dengan setengah ditambah x kuadrat, yaitu ini kurvanya. Ini kurva fx. Kemudian kita gambar garis gx sama dengan x, yaitu ini. Setelah itu kita arsirkan daerahnya dan intervalnya terhadap 0 sampai 2 ya. Jadi kita arsir interval antara 0 sampai 2. Kemudian kita dapat daerahnya. Kemudian kita menggunakan dipotong secara vertikal. Kemudian kita putar. Jika diputar terhadap sumbu x, dia akan membentuk cincin. Oleh karena itu kita menggunakan metode cincin untuk menghitung volume dari benda putar tersebut. Jadi kita gunakan batasnya itu 0 sampai 2, sehingga didapatkan integral 0 sampai 2 pi dalam kurung setengah ditambah x kuadrat dikurang x dx. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kurva yang berada di atas itu adalah kurva fx, sedangkan yang berada di bawah adalah kurva gx. Kemudian selanjutnya kita hitung seperti biasa, integral seperti biasa, sehingga didapatkan integralnya itu adalah setengah x ditambah sepertiga x pangkat 3 dikurang setengah x kuadrat dengan batas 0 sampai 2. Kemudian kita substitusi batas tersebut, didapatkan pi dalam kurung 1 ditambah 8/3 dikurang 2 dikurang 0. Kemudian didapatkan volume dari benda putar tersebut adalah 5/3 pi. Soal nomor 2, yaitu dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat dengan interval negatif 1 sampai 1 terhadap sumbu x. Pertama kita buat dulu persamaan y sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat ini merupakan persamaan lingkaran, sehingga kita buat dulu ke dalam persamaan lingkaran. Kemudian didapatkan persamaan lingkaran y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 4. Setelah itu didapatkan 4 ini merupakan jari-jarinya, jari-jari kuadrat, sehingga y kuadrat sama dengan 4 dan didapatkan jari-jarinya adalah plus minus 2. Kemudian kita lanjut ke rumusnya. Rumus luas permukaan terhadap sumbu x yaitu integral dari a sampai b 2pi y akar 1 ditambah turunan dari y tersebut dikuadratkan dx. Y ini merupakan jarak antara jari-jari dari lingkaran tersebut, sehingga kita bisa masukkan batasnya negatif 1 sampai 1, 2pi dikali 2 karena jarak itu tidak ada yang negatif, sehingga jaraknya itu adalah 2 dikali akar 1 ditambah turunan dari y persamaan y tersebut, kemudian dikuadratkan, sehingga didapatkan karena 2pi dikali 2 itu merupakan konstanta, jadi kita bisa mengeluarkan. Jadi sehingga 4pi dikalikan integral negatif 1 sampai 1 dengan akar 4 dikurang x kuadrat dx, karena ini adalah bentuk sederhana dari ini. Kemudian kita bisa sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Setelah itu kita bisa mengeliminasi atau mencoret yang sama, sehingga didapatkan seperti ini. Kemudian kita integralkan karena 1 per akar 4 dikurang x kuadrat itu merupakan sin inverse, sehingga kita dapatkan 4pi dikali setengah sin inverse x per 2 dengan batas negatif 1 sampai 1. Kemudian kita bisa substitusi 1 ke dalam x-nya, sehingga didapatkan 4pi per 6, setengah dikali 4pi per 6 dikurang setengah dikali negatif pi per 6, sehingga didapatkan kemudian kita operasikan sehingga didapatkan 8pi dikali 2pi per 12, sehingga didapatkan luas permukaan
dari soal ini adalah 8pi kuadrat per 6. Nomor 3. Diketahui E bilangan Euler. Didapatkan f aksen E jika fx-nya itu adalah x kuadrat dikali ln x kuadrat ditambah ln x dipangkatkan 3. Jadi pertama kita bisa disederhanakan ya. Kita menggunakan sifat ln, yaitu jika ln x kuadrat, kuadratnya ini bisa kita taruh ke depan, sehingga didapatkan disederhanakan lagi menjadi 2x kuadrat ln x ditambah ln x dipangkatkan 3. Kemudian karena kita mencari turunannya, kita turunkan satu persatu. Pertama kita turunkan ini, kemudian kita turunkan ini. Pertama turunan dari 2x kuadrat ln x. Kita misalkan u sama dengan 2x kuadrat, u aksen sama dengan 4x, v sama dengan ln x, sehingga v aksen adalah super x. Kemudian kita masukkan ke dalam aturan u v, yaitu u aksen v ditambah v aksen u jika dia perkalian, sehingga didapatkan 4x dikali ln x ditambah super x dikali 2x kuadrat, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 4x dikali ln x ditambah 2x. Kemudian kita turunkan yang satunya lagi, yaitu ln x dipangkatkan 3, sehingga didapat kita memakai aturan rantai. Aturan rantai itu ialah 3 ln x dipangkatkan 3. 3-nya itu kita taruh ke depan, kemudian kita turunkan biasa ln x, kemudian pangkatnya 3 ini dikurang 1, sehingga ln x kuadrat dikali turunan di dalamnya, yaitu turunan dari ln x. Turunan dari ln x adalah super x. Kemudian kita sederhanakan menjadi 3 per x ln x dipangkatkan 2. Kemudian kita dapatkan f aksen x-nya adalah 4x dikali ln x ditambah 2x dikali 3 per x ln x dipangkatkan 2. Kemudian kita substitusikan x itu adalah sama dengan E, karena perintah dari soalnya yaitu kita disuruh mencari f aksen E. Kita substitusikan sehingga 4e dikali ln E ditambah 2e ditambah 3 per E dikali ln E dipangkatkan 2. Karena ln E itu sama dengan 1, kemudian kita bisa sederhanakan lagi sehingga didapatkan 4e ditambah 2e ditambah 3 per E, sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi 6e ditambah. Soal keempat, carilah turunan dari fungsi y sama dengan x kuadrat cos inverse 1 dikurang 2x. Apabila diketahui turunan dari cos inverse x tersebut adalah 1 per akar dari 1 dikurang x kuadrat. Kemudian kita bisa misalkan u-nya itu adalah x kuadrat, sehingga didapatkan u aksennya adalah 2x. Kemudian kita misalkan cos inverse 1 dikurang 2x itu adalah v. Kemudian didapat turunannya adalah 1 per akar 1 dikurang 2x dikuadratkan. Didapatkan dari yang diketahui tersebut. Kemudian kita bisa menggunakan rumus u v, yaitu u aksen v ditambah v aksen u. Kita masukkan dari yang kita dapatkan tadi, sehingga dapatkan 2x dikali cos inverse 1 dikurang 2x ditambah 1 per 1 dikurang 2x dikuadratkan dikali x kuadrat, sehingga kita bisa sederhanakan menjadi 2x dikali cos inverse 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat per akar 1 dikurang 2x dikuadratkan, sehingga kita bisa lebih sederhanakan lagi menjadi 2x dikali cos inverse 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat per akar dari 4x kuadrat dikurang 4x. Sekian dari pembahasan soal kalkulus pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.